Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Akan saya jelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang apa itu teknik modulasi, ya kan? Nah, kita harus juga mengetahui sebelum mengetahui teknik modulasi, kita harus mengerti bahwa apa itu konsep modulasi ya. Secara konsep ya, modulasi itu sebenarnya adalah teknik yang digunakan ya, teknik yang digunakan untuk apa? Untuk menumpangkan sinyal ya, untuk menumpangkan sinyal sinyal apa? Yaitu sinyal informasi pada suatu gelombang pembawa. Nah, ini adalah konsepnya. Nah, artinya dari konsep ini kita bisa eh, memberikan apa pengertian modulasi. Ya. Jadi dengan pengertian dan konsep seperti ini, kita harus mengetahui bahwa ketika sinyal informasi itu dengan informasi rendah, ya, informasinya, maksud saya frekuensinya ya, sinyal informasi ya, dengan frekuensi rendah, ya, maka ditumpangkan pada gelombang pembawa, ya, ditumpangkan pada gelombang pembawa dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi, ya. Dan ini gelombang pembawanya adalah frekuensinya yang jauh lebih tinggi. Nah, maka dari itu dia memerlukan sebuah blok diagram tersendiri, yaitu apa? Modulator. Di mana modulator dia di situ fungsinya melakukan apa? Proses modulasi. Ini adalah melakukan proses modulasi. Nah, proses modulasi ini dilakukan ada di mana? Di posisinya ada di transmitter ya. Yang sudah saya jelaskan blok-blok diagram komunikasinya di awal, di pertemuan awal. Nah, tentunya kalau ada modulator dia ada ada satu blok diagram lagi yaitu demodulator. Nah, itu di sini melakukan proses apa? Proses demodulasi. Nah, proses demodulasi ini itu apa? Mengembalikan sinyal hasil modulasi ke bentuk semula. Nah, ini ada dilakukan di dalam receiver, receiver atau R. Nah, modulasi ini sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk mengatasi ketidaksesuaian karakter sinyal dengan media atau kanalnya ya. Jadi kalau kita mengirim informasi tapi kanalnya nggak cocok, kita harus melakukan proses penyesuaiannya dengan proses modulasi. Karena apa? Tanpa proses modulasi, informasi tidak praktis dikirimkan melalui udara. Contohnya apa? Misalkan sinyal suara ya, voice, itu tidak praktis ditransmisikan secara langsung melalui media udara dalam bentuk sinyal aslinya. Ya. Kita juga harus pembahasan modulasi-modulasi seperti ini ya juga mempertimbangkan banyak hal ya sebenarnya ya. Itu termasuk misalkan ukuran anten dan interferensi sinyal. Nah, bagaimana contoh mempertimbangkan dua dua apa? Dua parameter itu? Coba saya jelaskan di uh, slide berikutnya ya. Jadi kita memiliki dua parameter yang harus kita ukur atau kita perhatikan untuk proses modulasi, yaitu yaitu ukuran anten
dan media atau berapa nilai sinyal interferensi yang sinyalnya yang akan dimasukkan. Tujuannya adalah interferensi. Memperhitungkan juga frekuensi yang diaplikasikan. Nah, oke, akan saya bahas terlebih dahulu yang nomor 1. Apa yang menjadi parameter dalam ukuran antena ini? Ya kan? Ukuran antena kita juga harus mempertimbangkan karena apa? Propagasi, ya, perambatan yang sinyal yang efektif itu memerlukan ukuran antena sebesar 1/4, ya ini range-nya ya, 1/4 sampai setengah dari panjang gelombang sinyal yang ditransmisikan. Nah, ini sudah menjadi ketetapan bahwa propagasi yang efektif itu ya harus memerlukan minimal dalam ring sekian ya 1/4 sampai setengah dari panjang gelombang sinyal yang akan ditransmisikan. Ya, misalkan tadi dalam konteks contoh kenapa sinyal suara tidak praktis ditransmisikan secara langsung melalui media udara dalam bentuk sinyal aslinya. Ya, misalkan saya punya contoh saja ya, frekuensi sinyal suara ya. Frekuensi sinyal suara kita tahu bahwa range-nya adalah 300 sampai 3000 Hz. Nah, kita punya ketetapan bahwa ukuran antennya harus 1/4 ukuran anten ya 1/4 sampai setengah panjang saya kurung yang gelombang dari sinyal yang akan ditransmisikan. Berarti kita memakai rumus lambda sama dengan C bagi VF, frekuensi, ya kan? Nah, dari konsep ini kita tahu bahwa rumus ini ada nilai ketetapan di mana C itu adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10⁻⁸. Ya. Berarti kita bisa mendapatkan nilai lambdanya adalah sebesar 3 kali 10⁻⁸ bagi dengan frekuensinya. Ya. Frekuensinya tadi kan range-nya 300 sampai 3000. Kita pilih range yang tertinggi. Ya, 3 kali 10⁻3. 3 ya. Nah, kita bagi dia di situ. Dia menghasilkan nilainya 100 km. Berarti kita punya ketetapan. Lambdanya tadi adalah panjang gelombangnya adalah nilainya adalah 100 km. Ya kan? Berarti dengan lambda 100 km kita harus mengetahui bahwa ukuran antena itu kan tadi harus 1/4 sampai nih, saya beri kotak hijau ini ya. 1/4 sampai setengah lambda ya. Berarti dia range-nya 1/4. Berarti jadi berapa? Dia di sini. 1/4-nya berarti range-nya antara 25 sampai 50 kilo. Nah, ini tidak praktis ya dengan ukuran anten sekian ya. Ya. Itu salah satu contoh buktinya bahwa sinyal suara tidak praktis ditransmisikan secara langsung melalui media udara dalam bentuk sinyal aslinya. Untuk perhitungan selanjutnya parameter apa? Yaitu parameter interferensi sinyal, ya kan? Parameter interferensi sinyal. Ya, oke, parameter interferensi sinyal itu yaitu sinyal-sinyal suara, ya, interferensi sinyal. Ini yang poin nomor 2 ya, interferensi sinyal. Nah, interferensi sinyal itu sinyal-sinyal suara yang frekuensinya sama
jika ditransmisikan secara bersamaan, interferensi ya, sinyal itu saling akan tumpang tindih dan akan mengganggu satu sama lain. Ingat ya, jadi ketika nilai F, misalkan frekuensinya F1, ada F ya, F1, F2, sama dengan F3, sampai misalkan ada sampai tak terbatas, dia itu ketika sama, frekuensinya sama, jika ditransmisikan secara bersamaan, dia terjadi interferensi sinyal, ya, dimana nanti saling tumpang tindih dia di sini. Nah, di sini ini nggak boleh sepertinya. Saya silang nggak boleh. Akan mengganggu satu sama lain. Maka dari itu, maka perlunya sebuah modulasi itu bisa didapatkan keuntungannya, yaitu ada dengan modulasi frekuensi sinyal-sinyal suara itu nanti akan dipindahkan ke wilayah frekuensi yang jauh lebih tinggi. Ya kan? Artinya nanti sehingga dapat ditempatkan pada daerah frekuensi yang berbeda-beda. Nah, proses gambarannya itu adalah seperti ini, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, S1, S2, S3 ini adalah mewakili apa? Sinyal-sinyal tadi yang memiliki nilai frekuensi yang sama, ya. Berarti kita triknya dengan modulasi yaitu memindahkan ke wilayah frekuensi yang jauh lebih tinggi. Dipindahkan ini frekuensinya, range-nya jauh lebih tinggi. Nah, lebar kan? Ya kita tahu bahwa di sini sempit. Ini misalkan saya asumsikan ya dengan apa? Dengan angka range ya, misalkan 0 sampai 5 ya kan. Ini saya beri tanda merah gitu. Ini 0 sampai 5 lah. Nah, ini bisa sampai 10 atau 15 bahkan. Nah, ini bisa dipindahkan ya, ditempatkan pada daerah-daerah frekuensi yang berbeda-beda. Nah, inilah proses ini adalah menggunakan FDM ya, frekuensi atau yang kita kenal dengan frekuensi division multiplexing. Oke, namanya FDM. Ya, ingat ya, di sini adalah proses namanya adalah FDM. Jadi kita tahu bahwa secara umum sebenarnya proses modulasi itu kan ada beberapa blok ya yang banyak, tetapi khusus modulatornya saja dia bekerja seperti ini. Dengan di sini ada modulator. Nah, oke, di sini ada modulator. Ya. Jadi dia di sini adalah sinyal pemodulasi, ya kan? Sinyal pemodulasi. Nah, di sini adalah sinyal hasil modulasi atau sinyal termodulasi. Berarti dia di sini ada apa? Pasti ada proses pergeseran frekuensi. Nah, di dalam modulator di sini di dalamnya adalah sinyal pembawa ya. Nah, ini adalah blok-blok khusus diagram yang ada di dalam proses modulasi, yaitu proses modulator. Oke, untuk selanjutnya kita menginjak ke jenis-jenis teknik modulasi ya. Jenis-jenis teknik modulasi. Oke, jenis teknik modulasi itu ada dua sebetulnya ya, modulasi analog dan modulasi digital ya kan. Salah satunya yang akan saya bahas yaitu modulasi analog terlebih dahulu. Ya, akan saya ambilkan terlebih dahulu slide-nya ya. Nah, modulasi analog. Oke. Nah, di dalam modulasi analog ini ya. Ini termasuk jenis teknik modulasi analog ya. Jadi kan ada dua dalam modulasi analog dan modulasi digital. Oke. Ini ada gambar dua sinyal yang nanti akan saya lanjutkan dengan penjelasannya lebih detail ya. Oke, pada modulasi analog, sinyal pemodulasi itu berupa sinyal analog ya. Ingat,
bahwa sinyal yang sebagai pemodulasi itu adalah sinyal analog. Nah, itu nanti digunakan untuk memodifikasi sinyal pembawa. Jadi karena modulasi analog yang digunakan adalah sinyal analog. Ya. Oke, sinyal analognya nanti fungsinya untuk memodif, ya, merubah, merekayasa, memodif sinyal pembawanya. Tugasnya adalah modifikasi sinyal pembawa. Oke. Nah, dengan adanya memodifikasi sinyal pembawa berarti kita membaginya modulasi analog ini menggambarkannya, ya, besarannya dari sinyal pembawa yang dimodifikasi, ya. Karena yang dimodifikasi ada 3, ya, yaitu modulasi amplituda, ya, atau disebut dengan AM, dan modulasi frekuensi FM, dan modulasi fasa PM. Oke. Nah, sebelum menginjak ke modulasi yang ada 3 ini, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu modulasi amplituda, ya. Oke, di dalam modulasi amplituda, ya, ini fokus ke modulasi amplituda dulu. AM, ya. Oke, di dalam modulasi amplituda ini atau amplitudo, ya, sinyal pemodulasinya yaitu dari apa? Kita harus mengetahui karakteristiknya. Sinyal pemodulasinya yaitu sinyal asal yang berisi informasi, ya. Jadi sinyal asal yang berisi informasi. Dan sinyal pembawanya yaitu apa? Sinyal pembawa, yaitu sinyal frekuensi tinggi yang nantinya ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi, ya kan? Jadi ada 2 parameternya dalam modulasi amplitude, yaitu sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa, di mana sinyal pemodulasi ini adalah sinyal asal yang berisi informasi, dan sinyal pembawa ini adalah sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh informasi selama proses transmisi. Nah, pada jenis modulasi AM ini, sinyal pembawa itu nanti akan diubah-ubah, ya. Merubahnya yaitu secara proporsional terhadap amplitudo sesaat, ya. Sesaat saja, sesaat sinyal pemodulasi. Tetapi perlu diingat bahwa frekuensinya tetap, ya. Selama proses modulasi itu frekuensinya tetap. Nah, gambarannya adalah seperti gambar di bawah, di samping ini, ya. Nah, kita tahu bahwa di situ ada 2 gambar sinyal, ya. Ini yang perlu kalian ketahui bahwa di sini EC, ya, ini adalah gambar sinyal pembawa berupa gelombang sinus. Tentunya kalau kita menganalisis harus menggunakan persamaan matematis, ya kan? Ya, rumus yang kita gunakan di sini adalah EC. Ya, EC ini adalah sinyal pembawa, ya. Ya, ini EC. Nah, oke, EC. EC sama dengan, ingat ya, kita harus bisa membedakan antara E kecil dan E besar. EC sama dengan E besar C sinus omega C T. Ingat, perlu kita ketahui bahwa nilai EC-nya itu adalah dia di sini pada saat sinyal pembawa mula-mula, ya, di sini adalah EC pada saat akhir sinyal berada. Nah, bagaimana dengan sinyal pemodulasi? Sinyal pemodulasi disimbolkan dengan gelombang sinus yang ada di bawah, EM. Ya, kan? Karena untuk memudahkan analisa, nanti sinyal pemodulasi ini diasumsikan juga sebagai gelombang sinus. Nah, gelombang sinusnya di bawah ini dengan persamaan matematisnya
ada juga, yaitu apa? AM dengan besar M. Nah, jadi yang membedakan bahwa E besar itu adalah nilai amplitudenya, ya. Nilai amplitudenya. Sinus omega M, ingat omega M karena pemodulasi dikalikan dengan T. Nah, kita tahu bahwa ya EC itu tadi yang saya katakan adalah amplitudo maksimum, ya, nilai maksimum sinyal pembawa. Karena C itu adalah singkatan dari carrier, ya. C itu adalah singkatan dari carrier, pembawa. Jadi amplitudo maksimum sinyal pembawa. Dan nilai omega C itu besarnya adalah 2. Di sini saya bawa ya, misalkan omega C di sini, hasil nilainya adalah sama dengan 2 pi Fc. Dengan Fc ini adalah frekuensi pembawa. Ya. Ingat, yang ada notasi C adalah carrier pembawa, notasi M adalah modulasi. Ya. Sama kalau kita ditanyakan EM. EM adalah apa? Amplitudo maksimum sinyal pemodulasi. Ya. Ada juga nilainya omega M. Yang besar nilainya adalah 2 pi Fm. Fm-nya apa? Dengan nilai adalah frekuensi sinyal pemodulasi. Ini rumus matematikanya. Nah, berarti dari dua rumus ini kita bisa menurunkan, ya, menurunkan hasil dari proses modulasi dengan secara matematis, ya kan? Proses menurunkannya adalah seperti ini. Kita tahu bahwa sinyal AM, ya, ini hasil proses modulasi amplitudo, ya, yang diturunkan dari nilai hasilnya adalah menjadi ES nanti. Nah, ini gambarannya adalah seperti ini. Nah, saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, di sini adalah hasil sinyal yang termodulasi. Ya kan? Kita tahu bahwa bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Ada envelope atau selubung, ya kan? Ada sinyal selubungnya. Gitu. Nah, di sini saya jelaskan dulu proses matematisnya bagaimana menurunkannya. Nah, berarti dia di sini ada bentuk rumus baru, yaitu ES sama dengan EC. Ya. EC, ya. Kalau kita bagaimana prinsipnya, kita tahu bahwa ya, EC ini nanti akan dijumlah dengan EM, ya kan? Ya, EM-nya dikalikan dengan sinus omega C T. Terus M kali sinus omega C kali T. Oke, berarti kita sederhanakan bisa menjadi ES sama dengan EC dalam kurung 1 plus M sinus omega M kali T kali sinus omega C T. Oke, berarti kita bisa menguraikan lagi ya menjadi proses di penguraian ya untuk menguraikan ES ya, untuk mengetahui bagaimana nanti agar supaya jelas. Nah, di sini adalah ES. ES itu kita uraikan lagi berarti dia dikalikan dengan masing-masing ya karena dia di dalam kurung. Berarti ada EC sinus omega C kali T ya ditambah ya, karena ada M-nya ya berarti ditambah M EC ya menggunakan proses trigonometri EC per 2 cos dalam kurung omega C min omega M dalam kurung kali T. Ingat dikurangi lagi dengan M kali EC bagi 2 dikalikan dengan cos
dalam kurung omega C plus omega M kali T. Nah, ini proses penguraiannya dari dua persamaan di atas kita uraikan lagi menjadi seperti ini. Berarti kita punya parameter-parameter permodulasinya ya kan. Ini kalau kita perhatikan saling mengurangi ya. Ya, MEC per 2 cos omega C min omega MT dikurangi dengan MEC per 2 cos omega C plus omega MT. Tapi dia di sini adalah notasinya plus, di sini adalah minus. Nah, berarti kita tahu bahwa rumus indeks modulasinya adalah menjadi M sama dengan M sama dengan EM per EC. Nah, dari indeks modulasi ini kita apa perlunya? Yaitu mengetahui ukuran seberapa dalam sinyal informasi itu nanti akan memodulasi sinyal pembawa. Jadi kita bisa ketahui perbandingannya. Seberapa besar dia bisa memodulasi sinyal informasi, bisa memodulasi sinyal pembawa. Nah, caranya agar lebih jauh bagaimana? Nah, ini kita bisa mengetahui nanti proses itu akan terjadi distorsi atau enggak. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Akan saya lanjutkan pada slide berikutnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya katakan case-nya ya. Kasusnya. Bahwa yang di samping kiri ini adalah dengan indeks modulasi 1, yang samping kanan adalah dengan indeks modulasi lebih dari 1. Karena kita tahu dari gambar di tadi, itu kita kan bisa mendapatkan Emax dan Emin ya kan. Dari gambar ini kita mengetahui bahwa dari situ ada Emax dan Emax-nya ini adalah maksimumnya dengan Emin-nya. Jadi ini adalah nilai range yang tertinggi dengan nilai Emin-nya terendah. Berarti kita dengan dua permasalahan itu tadi bisa kita turunkan lagi. Rumus indeks modulasinya adalah menjadi seperti M sama dengan Emax dibagi Emin dikurangi maksud saya dibagi dengan Emax tambah Emin. Nah, ini untuk mengetahui indeks modulasi. Nah, ini case-nya adalah seperti ini kasusnya. Nah, dikurang bawah ya. Ada M sama dengan 1 dan M lebih dari 1. Nah, di sini kita ketahui bahwa kondisi M sama dengan 1 itu adalah kondisi ideal ya. Di mana proses modulasi amplituda itu menghasilkan output terbesar di penerima tanpa distorsi. Ya. Nah, ini secara ideal ya, secara teoritis, dan faktanya sangat jarang terjadi. Maka dari itu, misalkan indeks modulasinya lebih dari 1, bisa terjadi perhempitan. Nah, di sini ada distorsi. Nah, sehingga distorsi inilah yang menyebabkan bentuk sinyal itu yang diterima tidak menghasilkan output yang terbesar karena ada dikurangi dia di sini. Karena dengan menggunakan persamaan ini tadi yang di atas tadi. Nah, kira-kira adalah seperti itu penjelasannya. Oke, sekarang mulai di bagaimana membuat bentuk sinyal spektrum sinyal AM ya. Bagaimana prosesnya? Kita gambarkan terlebih dahulu seperti ini gambarnya. Oke. Nah, ini adalah sinyal membawa. Dari sini kita tahu bahwa spektrum sinyal AM ini ada komponen yang memerlukan modulasi amplituda ini memerlukan bandwidth 2 kali dari bandwidth sinyal pemodulasi. Terlihat dari ini ada 2 frekuensi FM dan
FM sebelah kiri dan FM sebelah kanan. Karena dia di sini adalah di sisi yang lower, jadi lower sideband. Nah ini LSB lower sideband. USB adalah upper sideband. Oke, dari gambar ini terlihat jelas tadi yang saya jelaskan bahwa modulasi amplituda ini memerlukan bandwidth 2 kalinya dari bandwidth sinyal pemodulasi. Ini kan ada sinyal pembawanya FCF carrier, FM ya frekuensi termodulasi. Berarti dia membutuhkan nilai pemodulasinya menjadi 2 FM yang dibutuhkan. Nah, ingat dalam proses modulasi ini kita harus memperhitungkan daya total sinyal AM yang akan diperlukan nanti untuk dalam proses modulasi. Bagaimana mengkalkulasinya? Ya, memperhitungkannya menggunakan persamaan seperti ini. Ya. PT sama dengan PC dalam kurung 1 plus M kuadrat dibagi dengan 2. Ya, bisa kita sederhanakan menjadi PC ditambah PC kalikan M kuadrat dibagi dengan 2. Nah, ini untuk persamaan baru ya. Lalu dari sini kita tahu bahwa PC itu adalah sinyal pembawa. Daya ya, daya sinyal pembawa. PC adalah yang berhubungan dengan C berarti carrier. PC adalah daya sinyal pembawa. Dan PCM kuadrat per 2 ini adalah daya total sideband. Ya, karena dia ada 2, yaitu LSB dan USB. Nah, jadi dia membawa total 2. PC kali M kuadrat dibagi 2. Nah, kira-kira seperti itu.